satu-satunya kerajaan Singasari juga pemungkaran dari Jayapura. Cucu dari Kertanegara atau Raja Singasari yang berada di bawah tekanan akhirnya memilih untuk melarikan diri. Selama pelariannya, ia dibantu oleh Arya Wiraja. Kemudian Radenajaya membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Adapun nama Majapahit diambil dari buah yang ada di dalam hutan tersebut dan juga dimakan rakyat kecil. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Natalia Sinandela dengan NIM 3243121080. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Kerajaan Majapahit. Nah, yang pertama itu perlu kita ketahui di mana Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dan yang berpengaruh terhadap sejarah Indonesia. Nah, dan kemudian pendiri Kerajaan Majapahit itu adalah Raden Wijaya dan berdirinya itu sekitar tahun 1293. Nah, puncak kejayaannya sendiri itu terjadi pada abad ke-14. Nah, di mana itu dalam pemerintahan Hayam Wuruk yang terjadi sekitar tahun 1350 sampai 1389. Nah, yang kemudian adalah budaya dan agama yang ada terdapat di Kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit dikenal sebagai pusat kebudayaan yang kuat. Nah, kerajaan ini memiliki pelabuhan penting seperti Trowulan. Nah, yang menjadi pusat perdagangannya itu adalah rempah-rempah dan kerajinan tangan. Kemudian sistem pemerintahan di Kerajaan Majapahit sendiri adalah sistem yang terorganisir sangat baik, di mana pemimpin tertinggi itu adalah raja. Nah, kemudian keruntuhan pada Kerajaan Majapahit itu terjadi pada abad ke-15 yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk konflik internal dan invasi dari kerajaan lain seperti Demak. Nah, sahnya keruntuhan Majapahit sendiri itu terjadi pada abad ke-16. Nah, kemudian warisan dari Kerajaan Majapahit adalah mempengaruhi budaya, bahasa, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Selain itu banyak juga naskah kuno seperti Nagara Kretagama. Nah, itulah beberapa penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai materi Kerajaan Majapahit. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Yusuf Panjaitan. Dengan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kehidupan politik di Kerajaan Majapahit. Jadi, Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan di Nusantara yang mencapai puncak kejayaan pada abad ke-14.
Berdasarkan catatan sejarah, Majapahit memainkan peran penting dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya di Asia Tenggara. Struktur pemerintahan yang ada pada Kerajaan Majapahit, yang pertama adalah Raja. Raja adalah kepala negara tertinggi yang memiliki kekuasaan absolut. Raja di Majapahit dianggap sebagai titisan dewa yang menjalankan pemerintahan dengan dibantu oleh pejabat tinggi. Yang kedua, Pati Amangkubumi, Perdana Menteri Kerajaan yang bertugas mengelola pemerintahan sehari-hari. Yang ketiga, Dewan Menteri. Dewan Menteri atau juga dengan penasehat dari para bangsa yang terdiri Dewan Penasehat Raja yang terdiri dari tinggi dan bangsawan. Politik ekspansi dan Sumpah Palapa oleh Gajah Mada pada tahun 1336 adalah salah satu penting dalam politik Majapahit. Gajah Mada tidak amati Palapa dengan kenikmatan duniawi sebelum menyatukan Nusantara. Diplomasi dan hubungan luar negeri. Majapahit juga dikenal dengan memiliki jaringan diplomasi yang luas berhubungan dengan kerajaan luar dari Nusantara seperti Siam, Kamboja, Cina. Hubungan diplomatik penting menjaga keamanan wilayah dan menentukan posisi politik kerajaan. Hukum administrasi. Kitab Undang-Undang Putra Manawa Majapahit dengan hukum teratur. Kitab ini ditulis sendiri oleh Gajah Mada sendiri. Di kitab ini dijadikan dasar hukum dalam menjalankan pemerintahan, mengatur masyarakat. Kitab ini mengatur banyak aspek kehidupan, mulai dari pidana hingga hukum keluarga. Faktor penurunan kekuasaan. Setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1309, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Majapahit mulai mengalami kemunduran. Konflik internal di kalangan bangsawan ditambah dengan pemberontakan daerah melemahkan kekuatan kerajaan tersebut. Munculnya kekuatan baru seperti Kesultanan Malaka. Dia mengancam Majapahit. Pada akhirnya sekitar 1527 kerajaan ini runtuh dan digantikan oleh kerajaan Nusantara. Jadi kesimpulannya kerajaan Majapahit politik yang kompleks terorganisir dengan baik yang memungkinkan kerajaan ini mencapai jaya yang wilayah kekuasaannya. Namun konflik internal dan eksternal akhirnya mengakibatkan kemunduran kerajaan yang pernah menjadi salah satu besar di Asia Tenggara. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Majapahit. Di antaranya adalah Candi Tikus, yaitu Candi Bajang Ratu, Candi Brahu, dan yang lainnya ada Arca, yaitu Arca Ganesha, Wisnu, dan Duga. Kemudian peninggalan keris dan peralatan perang. Nah, itu tadi penyebab kemunduran dan peninggalan kerajaan Majapahit. Terima kasih. Saya Juran dan Damanik akan melanjutkan materi pembelajaran tentang penyebab kemunduran kerajaan Majapahit. Kematian Hayam Wuruk. Kematian Hayam Wuruk menyebabkan krisis kepemimpinan karena Hayam Wuruk adalah seorang raja yang sangat cakap dalam memimpin memperluas kawasan Majapahit. Setelah kematiannya, penggantinya tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang sama kuat. Hal ini memicu persaingan internal di istana, terutama di antara keluarga kerajaan dan para bangsawan. Yang kedua, Perang Parenggen. Penyebab Perang Parenggen karena sepeninggalan Hayam Wuruk terjadi konflik antara dua pewaris utama, yaitu Brewirabumi putra Hayam Wuruk dari Salir dan Wiradarna menantunya. Konflik ini dikenal sebagai Perang Parenggen yang terjadi pada tahun 1404 sampai dengan 1406. Perang ini melemahkan stabilitas politik dan militer Majapahit serta menimbulkan keretakan di antara kalangan elit kerajaan. Yang ketiga, konflik internal. Ada dua konflik internal yang menyebabkan kerajaan Majapahit runtuh. Yang pertama, persaingan dan perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan. Karena setelah kematian Hayam Wuruk terjadinya
persaingan di kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan. Banyak para bangsawan bertindak lebih otonom dan bahkan memberontak terhadap kerajaan. Hal ini menciptakan disintegrasi internal dan melemahkan kontrol pusat atas daerah-daerah kekuasaannya. Yang kedua, korupsi dan erosi kekuasaan sentral. Seiring waktu, kekuasaan kerajaan semakin terkikis oleh korupsi di kalangan elit. Para bangsawan dan pejabat tinggi lebih fokus pada kepentingan pribadi dan memperkaya diri, yang melemahkan struktur pemerintahan. Selain itu, banyak daerah talukan yang mulai melepaskan diri atau membentuk kerajaan sendiri karena lemahnya kontrol pusat dari kerajaan Majapahit. Yang terakhir adalah pengaruh dinasti Ming. Pengaruh dinasti Ming berperan secara tidak langsung dan melemahkan Majapahit melalui dukungannya terhadap Kesultanan Malaka dan kerajaan Islam yang berkembang di Nusantara. Perubahan dalam jalur perdagangan internasional, kebangkitan persaingan baru, serta melemahnya kekuatan maritim Majapahit akibat interaksi dengan dinasti Ming berkontribusi pada kemunduran dan akhirnya menjadi salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Hai semua, perkenalkan nama saya Intan Malau. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi dan juga politik dalam kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas adalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial kerajaan Majapahit didominasi atau diawali dari keluarga-keluarga penguasa, keluarga kerajaan dan juga keluarga terdekat yang ada di dalam sekutu. Nah, di bawah dari kehidupan sosialnya itu ada kumpulan bangsawan. Nah, yang di bawah dan juga yang di awal itu ada di tengah, atau yang di tengah itu keluarga yang bukan bangsawan atau keluarga yang meraih jabatan, yang meraih gelar status, yaitu adalah keluarga yang tidak merupakan keluarga bangsawan, tapi mereka bisa mendapat gelar itu melalui kekayaannya, bukan karena usahanya sendiri. Nah, yang kedua itu ada kehidupan budaya. Biasanya itu di seni arsitektur dan juga seni sastra. Yang ketiga adalah kehidupan ekonomi. Nah, karena kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang agraris dan juga maritim, maka mereka memanfaatkan itu dengan bermata pencaharian di bidang perdagangan dan juga pertanian, di mana hasilnya akan dijual ke luar kerajaan. Hasil-hasilnya itu diantaranya seperti rempah-rempah, tambang, dan juga lain-lain. Nah, yang keempat adalah kehidupan politik. Kehidupan politik kerajaan Majapahit memiliki struktur pemerintahan yang teritorial dan juga desentralisasikan. Nah, di mana raja akan memegang otoritas politik tertinggi dan juga akan dibantu oleh sejumlah pejabat-pejabat birokrasi. Sekian dari materi saya, terima kasih.